Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ababul Faraj karya dari Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, halaman 190. Qala al-Malif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bilumi fid darani amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'atuha dubura kula sholatin. Jadi ini membaca surat Al-Ikhlas ketika kita sudah selesai mengerjakan sholat. Araja Abu Ya'la Al-Musili an Jabir edon kola. Mengeluarkan hadis ini Abu Ya'la Al-Musili dari Jabir, bahwasanya Jabir ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berujar atau bersabdalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man ja'a bihinna mal iman dakhala min ayyi abwabil jannah sa'a. Tiga perkara orang kalau di situ datang menggunakan wasilah tiga ini beserta iman, maka orang itu akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Wa yuwija minal hurin ain haitsu sa'a, dan akan dinikahkan dengan bidadari yang matanya itu belolok ya, seinginnya. Jadi ingin bidadari yang bagaimanapun akan dituruti. Yang pertama, man afa an qatilihi, orang yang memaafkan orang yang membunuhnya. Saya ulangi, man afa an qatilihi, orang yang memaafkan orang yang membunuhnya. Jadi sebelum dia mati masih meregang nyawa, dia sudah memaafkan kepada orang yang membunuhnya. Apa ada? Ya ada. Itu ceritanya Raja Saifuddin Qutus ya, pahlawan Islam, pahlawan Jalut yang bisa menghalau dan mematahkan serangan Mongol yang dikomandani oleh Kit Buka, anak buah dari Hulagukan. Nah, itu Saifuddin Qutus setelah memenangkan peperangan itu, pas waktu istirahat beliau dibunuh oleh Bebart ya. Raja Bebart ini adalah raja yang setelah kematian Saifuddin Qutus ini diangkat raja menggantikannya di Mesir. Nah, itu Bebart ya. Itu Saifuddin Qutus memaafkan orang yang membunuhnya ya. Itu yang pertama. Wada denan hofian, dan orang yang di situ mau melunasi hutang saudaranya tapi dia itu tidak menampakkan jati dirinya. Jadi dia membayar hutang sanak familinya tapi dia merahasiakan identitasnya. Wa qara'a dubura kulli sholatin maktubatin, dan orang yang mau setiap habis sholat maktubah membaca qul huwallahu ahad asyara maratin. Jadi membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Nah, itu nanti dia mau masuk surga dari pintu mana saja, mau menikahi bidadari sebanyak berapapun yang dia mau, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkatalah Jabir, faqal Abu Bakar, berkatalah Abu Bakar, oh ihdahunna ya Rasulullah, ataukah cuman salah satu saja? Apakah itu di situ dia memaafkan yang membunuhnya, atau membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali habis sholat fardu, atau di situ menyauri hutang saudaranya? Itu
pertanyaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi, faqala, berkatalah Rasulullah, au ihdahunna, atau cuman salah satu dari apa yang ada di sini yang dia mampu. Apakah itu memaafkan orang yang mau membunuhnya, atau melunasi hutang saudaranya, atau di situ membaca setiap habis sholat fardu qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Isnadu dhaifun jiddan. Sanad daripada hadis ini itu lemah banget. Wa raja Ibnu Asakir fi tarihi, mengeluarkan hadis Ibnu Asakir di dalam tarikhnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas, dari baginda Nabi ini berkata, bersabda, salasun man kunna fihi aw ihdahunna minhunna fal yatazawwaj minal huril ain haitsu sa'a. Sabda Nabi 3, kalau di situ ada salah satunya atau salah satu saja dari 3 tersebut, maka orang itu berhak untuk mengawini atau menikahi bidadari semau dia, mau berapapun dikasih ya. Yang pertama, rajulun i'tamanna ala amanatin fa'adaha mukhafatallahi azza wa jalla. Seorang laki-laki yang dia menerima kepercayaan, dikasih amanah, kemudian dia menjalankan amanah tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia dikasih amanah jadi presiden, dia amanah ya, tidak menyelewengkan wewenangnya, atau dia di situ seorang pejabat, dia tidak menyelewengkan jabatannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti orang itu akan dinikahkan dengan bidadari semau dia. Yang kedua, warajulun hola bi fathil lam al musaddadah. Hola ini yang membebaskan, laki-laki yang membebaskan an qatilihi, dari orang yang membunuhnya. Maksudnya ai afa anhu qabla mautihi, orang ini memaafkan yang membunuhnya sebelum matinya, seperti ceritanya Saifuddin Qutus ya, Sultan Saifuddin Qutus. Warujulun qara'a fi duburi kulli sholatin qul huwallahu ahad asara marotin, atau di situ seorang laki-laki yang membaca setiap habis sholat fardu baca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali. Isnadu dhaifun, sanad daripada hadis itu lemah. Jadi kalau kita membaca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali habis sholat fardu, insyaallah kita akan masuk surga dan akan dinikahkan dengan bidadari yang menghuni surga itu semau kita, insya Allah ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.